Berhabitat di kedalaman 1.500 meter, hagfish termasuk organisme teraneh di lautan. Teman-temannya masih banyak sih, hiu goblin, laba-laba laut, batfish Galapagos, malahan ada perenang juga tuh. Woi bro, emang gak dingin? Buruan, keluar dari situ. Bentuknya sih mirip belut ya, tapi ikan ini termasuk spesies Agnatha atau ikan tanpa rahang. Di famili ini juga ada ikan lamprey yang punya mulut isap berbentuk cakram serta deretan gigi spiral. Ngeri. Hagfish punya 2 lidah, 4 jantung, tapi tidak punya mata dan lambung. Udah kayak binatang dari planet lain aja deh. Ikan ini juga punya ciri khas loh. Tulang tengkoraknya ada, tapi tulang belakangnya nggak ada. Makin aneh aja kan? Tubuhnya juga tidak bertulang. Tengkorak tak bertulang belakang ini memang unik karena tersusun dari tulang rawan, sama seperti tulang yang ada di telinga dan hidung kita. Eits, jangan salah dulu. Meski kulitnya terlihat berlekuk-lekuk dan tidak bersisik, hagfish juga sulit dimangsa. Ikan ini telah berevolusi agar bisa meloloskan diri dari ikan lain seperti Houdini yang menghuni kedalaman laut itu. Kamu tahu dengan apa? Lendir. Iya, beneran, dengan lendir. Saat ada yang mencoba memangsa atau berani dekat-dekat, hagfish akan melepaskan protein melalui lubang yang terdapat di sisi tubuhnya. Kalau terkena air, bahan ini akan terus membesar hingga 10.000 kali lipat. Semakin terkena air, lendir kental ini akan makin tersebar. Dan dalam sedetik saja, 1 sendok tehnya bisa loh jadi seember penuh. Kemudian akan menyumbat insang ikan lain yang mencoba memangsanya, termasuk juga hiu. Ya, tapi kan hagfish juga berinsang. Kok lendir itu tidak menyumbat insangnya sendiri? Gampang aja lah, tinggal melilitkan diri membentuk simpul untuk merontokkan lendir itu dari tubuhnya. Tetap aja sih, lendir hagfish sulit lepas. Malahan kadang juga menempel di hidungnya. Nah, untuk menyingkirkannya, ikan ini akan bersin. Ya, gitulah kira-kira. Alhamdulillah, lendir yang dihasilkan tersusun dari bahan fleksibel yang sangat kuat. Malahan lebih kuat dari serat nilon. Gimana rasanya ya kalau sampai jatuh ke kolam lendir itu? Kamu akan kesulitan menggerakkan lengan dan kakimu untuk berenang. Mungkin seperti diikat dengan karet gelang. Tapi semuanya aman terkendali kok. Asalkan lendir itu tidak masuk ke hidung atau tenggorokanmu. Kalau sampai masuk ke situ, nasibmu akan sama malangnya dengan hewan berinsang yang mencoba memangsa ikan berlendir ini. Saat ini, para ilmuwan sedang menelitinya. Barangkali lendir hagfish bisa bermanfaat. Mungkin bisa dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan parasut, mobil, bahkan pakaian. Udah, lupakan soal berenang di kolam lendir itu. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa pakai baju dari lendir. Di darat, platypus juga nggak kalah aneh kok. Organisme unik ini punya paruh mirip bebek, ekor mirip hewan jenis berang-berang, dan kakinya berselaput. Cara berkembang biaknya dengan bertelur. Seperti banyak spesies ikan, platypus dan kerabatnya landak semut juga tidak berlambung. Organ ini memang tidak diperlukan kok, bahan makanannya tersimpan di pipi. Setelah selesai dikunyah, makanan langsung masuk ke dalam usus. Dan anehnya lagi, platypus mengeluarkan keringat berupa susu yang bisa diminum oleh anak-anaknya. Saat musim dingin, beruang, kelelawar, dan ular berhibernasi. Sebetulnya aku juga sih, tapi hewan yang satu ini unik karena selama cuaca dingin, katak hutan akan membuat tubuhnya membeku. Bahkan kadang sampai 7 bulan. Seperti es krim coklat, tubuhnya punya bahan anti beku alami untuk mencegah terbentuknya kristal. Dan kalau fase ini sudah selesai, lapisan bekunya akan mencair, bahkan sampai berkali-kali dalam semusim. Katak ini akan mencari tempat tertutup di dalam hutan sambil menunggu musim semi tiba. Kalau sudah mencair, katak hutan akan segera melompat dan menjauh. Boxer crab! Udah kayak petinju pro aja deh. Ding ding, ronde 1. Kepiting kecil ini sangat pintar loh. Di capitnya terdapat anemon hidup. Sarung tinju alami ini selalu standby untuk memukul. Gaya hidupnya yang berpindah-pindah membantu hewan laut bertentakel ini mempertahankan diri dari ikan dan pemangsa besar lain. Saat terancam, kepiting ini akan berayun, kemudian sarung tangannya mulai menyengat.
Tentakel anemon laut dipenuhi dengan sel penyengat untuk membantunya menangkap mangsa. Jelas dong, makhluk ini bukan tumbuhan, tapi hewan yang rakus. Maka, jadilah simbiosis mutualisme. Karena membantu kepiting menghindar dari pemangsa, anemon yang jadi sarung tangan ini juga dapat tumpangan piknik seru di dasar laut. Plus, makan gratis pula. Asyik! Sebutan lain dari kepiting ini memang biasa-biasa saja sih. Kepiting pom-pom atau kepiting pemandu sorak. Sebaiknya jangan usik hewan ini deh. Kamu takut dengan sarang laba-laba ya? Berarti arachnida ini perlu kamu hindari. Laba-laba kulit pohon Darwin merupakan penenun sarang yang membuat jaringnya super duper jumbo untuk ukuran laba-laba sebesar koin. Sarangnya saja 10 kali lebih kuat dari serat sintetis Kevlar dan 2 kali lebih kuat dari sarang laba-laba lain. Ukuran jaringnya bisa sebesar ranjang nomor 1. Memangnya kamu mau rebahan di situ? Penghubung jaringnya lebih canggih lagi tuh. Panjangnya bisa lebih dari 25 meter. Laba-laba ini membuat sarangnya melintasi sungai agar bisa menangkap serangga yang terbang di atas air. Kalau kamu lagi rafting menuruni jeram, hati-hati loh. Jangan-jangan kamu juga jadi mangsanya. Udah, cukuplah ya bahas jaring laba-labanya. Beralih ke pantai. Saat lagi panas-panasnya, tabir suryamu malah habis. Pasti seneng tuh punya kemampuan seperti Kudanil. Saat berkeringat, Kudanil menghasilkan tabir suryanya sendiri. Karena lebih sering berada di air, kulit Kudanil harus tetap basah untuk menjaganya tetap terhidrasi. Saat hewan ini keluar dari air, tubuhnya terlihat aneh. Warna merah atau pink yang kadang kita lihat di tubuh Kudanil sebenarnya merupakan butir-butir cairan kecil. Cairan ini bisa menyerap sinar ultraviolet dari matahari agar kulitnya tidak terbakar. Tingkat keasamannya sangat tinggi sehingga bakteri tidak bisa tumbuh di permukaan kulitnya. Meski bertubuh bongsor dan terlihat tidak gesit, kecepatan lari dan renangnya melebihi para atlet juara olimpiade loh. Mungkin karena inilah orang Yunani menamakannya Hippopotamus, si kuda air. Nyesek juga ya jadi tumbuhan, mempertahankan diri saja sulit. Tapi kalau akasia lain lagi. Pohon ini punya pengawal bawaan, yaitu semut. Saat daunnya digigit hewan lain, getaran yang ditimbulkan akan mengundang pasukan semut keluar dari sarang, lalu menghalau si penyusup. Semut akasia hidup di celah duri berongga yang ada di cabangnya. Kawanannya akan keluar dan mengejutkan hewan lapar ini dengan sengatnya yang mirip tawon. Sebagai timbal baliknya, pohon akasia akan menghasilkan zat makanan berupa nektar lezat. Semut tidak cuma menghalau binatang yang memakan daun akasia, tapi juga membantu meningkatkan kesuburan pohon tersebut. Caranya dengan mengusir bakteri yang menempel di daun. Kamu tahu sea squirt kan? Jangan dekat-dekat dengan hewan ini ya, kalau nggak mau mukamu tersemprot air. Bentuk tubuhnya mirip dengan tumbuhan bawah laut dan lebih berkerabat dengan manusia daripada dengan kecoa. Hewan lunak berukuran kecil ini tergolong sebagai organisme payung bertulang belakang mirip seperti kita. Keluarga besarnya bernama Chordata. Berawal dari larva kecil mirip berudu, sea squirt bergoyang-goyang sebentar di laut sampai menemukan perairan yang pas. Karena tidak bisa mencari makan sendiri, hewan ini harus pakai cara yang ampuh dong, super ampuh. Sama seperti tiram, teritip, dan kerang, sea squirt juga punya bahan mirip lem yang membantu menempelkan tubuhnya saat ia menambatkan diri. Setelah menemukan tempat yang sesuai, sea squirt perlu mulai makan. Sasaran pertama yang harus dilepas yaitu ekornya. Kemudian hewan ini menyedot insang bahkan otaknya. Kalau sudah begini, kemampuan bernavigasi sudah tidak diperlukan. Sea squirt juga punya jantung pastinya, malah sangat mirip dengan jantung manusia. Bentuknya juga mirip. Fakta ini pasti akan terus nyangkut di otakmu. Lobster, udang karang, dan kepiting punya gigi di perutnya. Setelah ditelan, makanan yang ada di perut akan dicerna oleh gigi-gigi besar. Proses ini dinamakan pencernaan di perut, yang berfungsi untuk memudahkannya dalam memproses makanan. Ada spesies kepiting yang bahkan lebih sakti lagi. Kepiting hantu memakai gigi ini untuk makan sekaligus menggeram. Saat ketakutan atau beradu dengan kepiting lain, kepiting hantu akan menggertakkan gigi di perut agar lawannya itu menjauh. Kamu hobi nyanyi tapi suaramu pas-pasan ya? Pakai perut keronconganmu saja kalau begitu. Kepiting hantu juga menjadi kepiting tercepat di dunia.
Si cepat ini bisa bergerak sejauh 100 kali panjang tubuhnya dalam sedetik. Itu sih kayak kamu lari 1,5 lapangan sepak bola dalam satu kedipan mata. Wah, siapa tuh?